Kembali lagi bersama saya di konten film. Kali ini saya akan coba merangkum sebuah film yang berjudul Wuxia. Tanpa banyak bacot di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula di sebuah desa di mana terdapat sepasang keluarga yang sangat bahagia bernama Jinsi dan istrinya bernama Ayu. Mereka memiliki seorang putra yang anak pertama kita panggil saja Sang dan anak yang kedua kita panggil saja Sing. Setelah selesai sarapan, Jinsi pun berangkat kerja. Diketahui, Jinsi bekerja di toko pembuatan kertas yang berada di desanya. Kemudian, tiba-tiba ada dua orang pria yang mendatangi toko tempat Jinsi bekerja. Mereka bernama Yan Dongseng dan temannya bernama Chang, yang mencoba merampok sebuah toko. Akan tetapi, pemilik toko tidak memberikan mereka uang, sehingga membuat Dongseng dan temannya sangat emosi, lalu menghajar pemilik toko tersebut. Jinsi yang kebetulan berada di toko tersebut berusaha melawan Dongseng dan temannya, sehingga Jinsi pun terlibat perkelahian. Keesokan harinya tim dari pengadilan datang ke desa Liu untuk memeriksa jasad Yan Dongseng dan temannya. Akan tetapi tim forensik tidak menemukan luka yang fatal yang menyebabkan Yan Dongseng dan temannya meninggal. Mereka meninggal dengan secara wajar. Lalu di sini juga kita akan diperkenalkan dengan penyidik yang sangat teliti. Kita panggil saja Mbak Ijo. Di sini, Mbak Ijo menemukan fakta bahwa orang yang mati itu adalah Yan Dongseng, di mana Yan Dongseng adalah salah satu pembunuh kelas kakap yang sangat berbahaya. Dulu Yan Dongseng pernah ditangkap akan tetapi setelah 3 hari ditahan, dia berhasil kabur dan menjadi buronan para polisi. Setelah mengetahui itu, Mbak Ijo pun buru-buru memberitahu ketua pengadilan. Kita panggil saja Rahmat, di mana Mbak Ijo menemukan fakta bahwa salah satu mayat yang meninggal tersebut adalah Yan Dongseng, salah satu buronan yang selama ini mereka cari. Mendengar kabar itu membuat Rahmat sangat senang dan berterima kasih kepada Jinsi. Di sini Jinsi pun tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan dianggap sebagai pahlawan di desanya. Akan tetapi berbeda dengan Mbak Ijo masih kurang yakin kalau Yan Dongseng meninggal dengan secara wajar, sehingga Mbak Ijo masih akan tetap menyelidiki kasus tersebut sampai menemukan kebenarannya. 是东升案了，这是大英雄。惊喜快之旅，打打起赶北。 Di lain sisi, Baijo justru mencurigai Jinsi. Dia pun akhirnya kembali ke TKP untuk mengecek kerusakan akibat perkelahian antara Jinsi dan dua perampok tersebut. Di sana Baijo menemukan sebuah gigi yang diduga tercabut akibat terkena pukulan dari Jinsi. Di sini Baijo yakin bahwa Jinsi bukanlah orang yang sembarangan. Dia pasti memiliki keahlian kungfu yang hebat yang dia sembunyikan. Lalu pada malam harinya dia mengunjungi warteg terdekat untuk makan malam. Baijo kemudian bertanya kepada penjaga warteg,
apakah Jinsi asli dari desa Liu. Akan tetapi menurut mereka Jinsi adalah pendatang baru di desa Liu. Dia baru pindah ke desa ini setelah menikahi Ayu si janda kembang di desa Liu. Anjay. Lanjut. Penjaga warteg lalu menjelaskan kalau Jinsi dulunya tinggal di desa Lianzhou dan berasal dari keluarga pemotong hewan. Mendengar itu, Baijo langsung teringat pada kasus pembunuhan yang menimpa keluarga pemotong hewan. Dan kebetulan ciri-ciri kematiannya sama dengan kematian Yan Dongsheng dan temannya. Dari sini Baijo pun yakin kalau Jinsi menggunakan teknik kungfu yang sangat hebat yang bisa mematikan sel otak serta menghentikan detak jantung dalam sekali pukulan. Dan sejauh ini hanya ada 3 orang yang bisa melakukannya. Akan tetapi mereka semua menghilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Setelah menceritakan semua hal tentang Jinsi, penjaga warteg pun menutup ceritanya dengan berkata bahwa Jinsi adalah orang yang baik. 好的，女的佩戴在右臂上，雍州、荆州习俗的。她的家乡啊？是啊。 Saat malam sudah larut, Baijo beristirahat di penginapan milik penjaga warteg. Sebelum tidur dia masih sempat memikirkan kasus Jinsi. Baijo masih ingin membuktikan apakah Jinsi adalah seorang ahli kungfu atau dia hanya orang biasa yang sangat beruntung. Karena pada dasarnya Baijo tidak percaya dengan sifat manusia. Karena beberapa tahun yang lalu Baijo pernah diracuni oleh seorang bocil yang polos dan juga membunuh kedua orang tuanya. Sehingga sekarang kesehatan Baijo sering terganggu gara-gara racun si bocil polos itu. Untungnya dia bisa mengobati dirinya dengan jarum akupuntur. Jadi intinya adalah tidak ada orang yang bisa dipercaya sebelum kebenarannya terbukti. Paham kan? Lanjut. Keesokan harinya Baijo mendatangi Ayu untuk menanyakan soal Jinsi. Awalnya Ayu menyambut Baijo dengan baik, akan tetapi lama-kelamaan Ayu merasa terganggu dengan semua pertanyaan Baijo yang menanyakan banyak hal tentang Jinsi, mulai dari marga hingga keluarganya. Sedangkan Ayu sendiri pun tidak tahu apa-apa tentang keluarga suaminya. Yang dia tahu, Jinsi meninggalkan keluarganya karena ada konflik. Dan karena Ayu tidak mau membuat Jinsi tersinggung, Ayu pun akhirnya tidak pernah menanyakan tentang keluarga suaminya. Setelah menemui Ayu, Baijo kemudian menemui Jinsi untuk menceritakan secara detail ketika dia membunuh 2 penjahat waktu itu. Jinsi pun menceritakannya dari awal sampai akhir. Dan di sini Baijo tidak percaya dengan ucapan Jinsi karena ceritanya menurutnya tidak masuk akal. Setelah Baijo teliti baik-baik, Baijo menyimpulkan kalau sebenarnya Jinsi menggunakan jurus kungfu walaupun tidak terlihat jelas. Dari penyelidikan Baijo, Jinsi sengaja menutup jendela toko agar tidak ada yang melihat kemampuan kungfunya, sehingga dia bisa melawan dengan jurus-jurus yang dia kuasai. Di sini Baijo menduga bahwa Jinsi sengaja memancing Yan Dongsheng untuk baku hantam di dalam air agar Yan Dongsheng kesulitan untuk memukul. Dan ketika waktunya sudah pas, Jinsi langsung melontarkan pukulan di kepala Yan Dongsheng yang akhirnya mengenai saraf otak sehingga Yan Dongsheng pun tewas saat itu juga. 过来，往前飞了上去。推舟，扬掌。
沿血脉直通。自保投往10里岸。把严东升拳头的力度多些，也必严重受损，是要杀人灭口吧？可以了。金喜，你到底是啥子？有什么要问的吗？ Singkat cerita, Baijo kembali mengikuti Jinshi. Kali ini dia memperhatikan cara Jinshi menebang bambu dan juga cara bernafas yang ternyata menggunakan teknik kungfu. Baijo semakin yakin kalau Jinshi adalah ahli kungfu. Baijo pura-pura membantu Jinshi mengangkat bambu, lalu dengan sengaja mendorong Jinshi di atas jembatan. Sebelum jatuh ke sungai, dia sempat tertahan oleh ranting pohon, hingga akhirnya ranting itu patah. Dari sini Baijo menyimpulkan kalau Jinshi memang menguasai teknik-teknik kungfu. Jika tidak, dia seharusnya langsung jatuh ke sungai, karena ranting tersebut sangatlah tipis. Artinya, Jinshi memiliki teknik meringankan tubuh yang biasanya hanya dimiliki oleh para ahli kungfu. 丈夫，自信吧，犯错。之所以成为杀人犯，也是 Selepas kejadian itu, Baijo menemui temannya. Kita panggil saja dia Wahyu. Baijo kemudian meminta Wahyu untuk pergi ke desa Lianzo dan mencari tahu tentang keluarga Jinshi, sebab Baijo kekurangan bukti sehingga tidak bisa menangkap Baijo. Wahyu pun siap membantu Baijo, akan tetapi Baijo harus berhati-hati karena yang dihadapi adalah pembunuh berbahaya. Apalagi Baijo sama sekali tidak bisa berkelahi. Malam harinya Baijo lagi-lagi mendatangi Jinshi. Kali ini dia bahkan ikut makan malam bersama keluarga Jinshi. Dan kebetulan Ayu memasak makanan yang dia sukai, yaitu oseng kaki kuda. Sambil menyantap makanannya, Baijo terus melontarkan pertanyaan, terutama mengenai masa lalu dan keluarga Jinshi. Pertanyaan ini pun membuat Jinshi sedikit kesal. Alhasil dia menjawab dengan 大伙儿都 asal-asalan. 爹杀了，我爹是的时候我不知道。我说，还想回去吗？ 慢慢吃。 Di saat Jinshi tidur, Baijo diam-diam mengendap ke kamar Jinshi untuk mengamati tubuh Jinshi dari dekat. Dia ingin melihat apakah ada ciri-ciri pembunuh berdarah dingin di tubuh Jinshi. Tak lama kemudian Jinshi pun terbangun dan membuat Baijo terkejut. Akan tetapi Jinshi terlihat tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Keesokan harinya Baijo dan Jinshi kembali bertemu. Di sini Jinshi kemudian bercerita kepada Baijo bahwa dia adalah seorang pembunuh dan pernah dipenjara selama 10 tahun. Selain itu Jinshi juga menceritakan awal mula menjadi pembunuh. Kala itu ada keluarga tukang daging yang meminjam uang dari keluarganya. Namun mereka tidak mengembalikan uang tersebut. Alhasil ayah Jinshi murka dan menyuruhnya untuk memberi pelajaran kepada mereka, dan Jinshi pun melakukannya. Jinshi membantai keluarga itu tanpa tersisa satu orang pun. Akan tetapi setelah menjalani hukuman, Jinshi berniat untuk bertobat. Oleh karena itu, Jinshi mengganti nama dan pindah ke desa Liu. Dengan rendah hati Jinshi meminta tolong agar Baijo tidak menangkapnya. Terlihat tulus, akan tetapi Baijo tetap tidak percaya. Dia yakin bahwa Jinshi belum jujur kepadanya dan belum mengeluarkan kemampuan aslinya. Untuk membuktikan semua itu, Baijo pun nekat membacok Jinshi dengan celurit. Akan tetapi Jinshi sama sekali tidak menghindar. Semenjak insiden itu, warga desa mulai merasa risih dengan Baijo. Mereka pun mengusir Baijo agar kehidupan Jinshi tidak diganggu lagi.
Sebelum Baijo pergi dari desa Liu, Baijo kedatangan tamu yaitu Wahyu. Di sini Wahyu melaporkan penyelidikannya. Dia berkata kalau desa Lianzo itu tidak pernah ada. Itu hanya cerita bohong yang dibuat oleh Jinsi. Wahyu juga menjelaskan bahwa Jinsi tidak berasal dari keluarga pemotong hewan. Akan tetapi dia adalah anak dari ketua klan 72 iblis yang bernama Tanglong. Dan ternyata Baijo pernah menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan Tanglong 10 tahun yang lalu. Tanpa membuang waktu, Baijo langsung berkemas dan pergi ke ibu kota untuk mengambil surat penangkapan Jinsi. Namun di tengah jalan dia justru bertemu dengan Jinsi. Bahkan Jinsi menunjukkan jalan pintas untuk Baijo agar cepat ke kota Feng. Lalu di tengah perjalanan Jinsi bertanya apakah Baijo akan menutup kasus pembunuhannya. Baijo pun terpaksa berbohong. Dia berkata akan menutupnya. Padahal dia masih ingin menangkap Jinsi. 你真的会销案？后来不幸， Tak lama kemudian mereka pun tiba di perbatasan. Dan sebelum berpisah, entah kenapa Jinsi memeluk Baijo dengan sangat erat. 你还不走？ Sesampainya di ibu kota, Baijo segera melaporkan kepada atasannya dan meminta surat penangkapan Jinsi. Akan tetapi para petinggi pengadilan tidak mau memberikan surat tersebut, kecuali Baijo mau menyogok mereka. Dan karena Baijo tidak punya uang, dia pun terpaksa berutang kepada mantan istrinya. Kita panggil saja Sinta. Walaupun sudah jadi mantan, Sinta tetap memberikan Baijo uang. Setelah mendapatkan pinjaman dari Sinta, Baijo pun langsung menyogok hakim dan akhirnya mendapatkan surat penangkapan tersebut. Di tempat lain, klien 72 iblis sedang berkumpul. Lalu ada seorang pemuda dari klien lain yang memiliki informasi tentang keberadaan Tanglong alias Jinsi. Dia pun langsung menyampaikannya di depan Master Gong. Akan tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah ayah dari Tanglong alias Jinsi. Alhasil dia langsung dihabisi dengan teknik kungfu. Lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Jinsi pulang. Di sini ada 2 orang anggota yang diutus untuk membawa Jinsi pulang. Salah satu dari mereka adalah si botak dan satunya lagi bernama Sri, yang merupakan pembunuh wanita terkuat di klan 70 iblis. Dia pun langsung menyerang Jinsi di depan warga desa. Akan tetapi Jinsi tetap berpura-pura lemah agar identitasnya tidak terbongkar. Hingga akhirnya Sri nekat membunuh salah satu petinggi desa dan membuat Jinsi sangat marah. Mau tidak mau, Jinsi terpaksa menunjukkan skill kungfunya. Tanpa basa-basi, Jinsi langsung menghajar anggota klannya dalam waktu singkat. Malam harinya, Ayu mengemasi barang-barang lalu mengajak Jinsi dan anak-anaknya pergi. Dia ingin mencari tempat yang aman untuk memulai hidup baru.
Akan tetapi Jinsi menolaknya karena pada akhirnya dia akan tetap dicari lagi. Keesokan harinya Baijo tiba di desa Liu bersama para polisi. Baijo pun sangat terkejut melihat apa yang terjadi di tempat tersebut. Tak berselang lama Jinsi pun muncul di hadapan Baijo. Jinsi pun kemudian bertanya kenapa Baijo melanggar janjinya di mana Baijo tidak akan kembali ke desa Liu untuk menangkap Jinsi. Malam harinya Jinsi dan Baijo kembali bertemu. Keduanya pun saling berbincang. Di sini mereka memiliki rencana untuk mengecoh para polisi dan juga klan 72 iblis. Dengan Jinsi harus pura-pura meninggal, dengan menutup bagian saraf tertentu untuk membuat Jinsi mengalami koma. Tetapi setelah 15 menit Jinsi harus dibangunkan, karena jika tidak dia akan tewas selamanya. Akan tetapi semuanya gagal karena klan 72 iblis tidak langsung pergi ketika mengetahui Jinsi meninggal. Alhasil Jinsi memotong tangannya sendiri, bukti bahwa dia sekarang bukan lagi termasuk klan 72 iblis.把杀人之手还给我爹唐龙自己给教主一个交。 Selepas itu Jinsi mendatangi ayahnya untuk menyampaikan bahwa Jinsi sekarang bukan lagi termasuk klan 72 iblis. Mendengar itu ayahnya sangat marah sampai-sampai memukul Ayu dan mau membanting anaknya. Sehingga membuat Jinsi sangat emosi lalu berkelahi dengan ayahnya sendiri. Akan tetapi Jinsi bukanlah tandingan ayahnya. Beruntung Baijo menusuk ayah Jinsi dengan jarum akupuntur sehingga ayah Jinsi tidak kebal lagi dan dia tewas tersambar petir.下人的血，天下不容我们牺牲的叛徒。也让你做我。 Film pun tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.